Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iostia dengan NPM 224111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen risiko bisnis. Memahami dan mengelola risiko bisnis adalah kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Manajemen risiko bisnis mencakup dengan identifikasi, analisis, dan pengambilan tindakan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari berbagai ancaman dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan. Memahami resiko dalam bisnis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko bisnis. Resiko bisnis mengacu pada potensi kerugian atau kerusakan yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan keberlangsungan bisnis. Dan yang kedua yaitu sumber resiko bisnis. Dengan resiko bisnis ini berasal dari berbagai sumber seperti perubahan pasar, kompetisi, regulasi, isu keuangan, bencana alam, dan masalah internal perusahaan. Dan yang ketiga yaitu dampak dari resiko bisnis itu sendiri, yaitu dapat berdampak pada kinerja, keuangan, reputasi, kepatuhan, operasional, dan bahkan keberlangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu pentingnya manajemen risiko, yaitu memahami dan mengelola risiko bisnis secara efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan strategis, meminimalkan kerugian, dan memaksimalkan peluang. Dan ada beberapa jenis-jenis resiko bisnis. Yang pertama yaitu resiko strategis yang mempengaruhi kemampuan mencapai tujuan bisnis. Dan yang kedua yaitu resiko operasional yang berkaitan dengan proses dan sistem internal perusahaan. Dan yang ketiga yaitu resiko finansial yang berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan. Dan yang keempat yaitu resiko regulasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah. Dan yang keempat yaitu dan yang kelima yaitu risiko reputasi yang berdampak pada citra dan kepercayaan pemangku kepentingan. Identifikasi dan penilaian risiko, yaitu yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu risiko. Risiko ini menggunakan berbagai teknik seperti analisis SWOT, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan tinjauan data historis untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi bisnis. Dan yang kedua yaitu menganalisis risiko dengan mengevaluasi kemungkinan terjadi dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi, menggunakan matriks risiko dan menilai tingkat risiko dan memprioritaskannya. Dan yang ketiga yaitu memahami penyebab risiko, menggali akar penyebab risiko baik internal maupun eksternal agar dikembangkan strategis mitigasi yang tepat. Dan strategi mitigasi risiko ini yaitu setelah mengidentifikasi dan menilai risiko, langkah selanjutnya yang dapat diterapkan yaitu strategi mitigasi yang efektif. Ini mencakup berbagai pendekatan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta mempersiapkan rencana kontingensi. Strategi mitigasi yang umum digunakan meliputi transfer risiko melalui asuransi, menghindari risiko dengan mengubah proses bisnis, dan mengurangi risiko dengan kontrol internal yang lebih baik, serta menerima risiko yang tidak dapat dihindari dan menyiapkan rencana darurat. Pengimplementasi rencana manajemen risiko yaitu dengan pertama pembentukan tim manajemen risiko. Bentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan menerapkan rencana manajemen risiko di seluruh organisasi. Dan yang kedua yaitu identifikasi risiko dan analisis. Lakukan identifikasi risiko secara komprehensif dan analisis dampaknya terhadap bisnis. Klarifikasikan risiko berdasarkan tingkat probabilitas dan konsekuensi. Dan yang ketiga yaitu pengembangan strategi mitigasi.
Susun strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak resiko, seperti meminimalkan, menghindari, atau mentransfer resiko. Dan yang keempat yaitu mengalokasi sumber daya. Sediakan sumber daya yang cukup, baik finansial maupun manusia, untuk melaksanakan rencana manajemen resiko secara efektif. Dan yang kelima yaitu implementasi dan pemantauan. Lakukan implementasi rencana secara sistematis dan pantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemantauan, penilaian, peninjauan manajemen bisnis. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi resiko, terus memantau perubahan lingkungan bisnis dan mengidentifikasi risiko baru. Dan yang kedua yaitu penilaian risiko, mengevaluasi dampak dan probabilitas dari risiko yang teridentifikasi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian risiko dengan meninjau keefektifan strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan. Dan yang keempat yaitu pelaporan, memberikan pelaporan pemantauan risiko secara berkala kepada manajemen. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi bisnis. Yang pertama yaitu menyesuaikan strategi dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi bisnis dengan membutuhkan waktu penyesuaian yang cermat. Perusahaan harus memetakan risiko-risiko utama dan mengembangkan rencana untuk meminimalisir dampaknya pada tujuan strategis. Dan yang kedua yaitu budaya risiko yang sehat. Dengan membangun budaya risiko yang sehat dan di seluruh organisasi adalah kunci. Karyawan harus didorong untuk secara proaktif mengidentifikasi dan melaporkan risiko sehingga dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Dan yang ketiga yaitu sinkronisasi proses. Dengan proses manajemen risiko harus disinkronkan dengan proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan yang kuat. Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, ini penting karena untuk keberhasilan integrasi manajemen risiko. Manajemen puncak harus memberikan arahan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membudayakan manajemen risiko di seluruh organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.